Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama gua Remal ya. Dan kali ini gue bukan ngebahas handphone yang sebelumnya, entah itu dari Vivo atau Samsung atau iPhone. Dan kali ini gue balik lagi, udah sekian lama karena gue nggak ngebahas si Oppo smartphone ya. Oppo kamera smartphone aja ya. Si Oppo ini balik lagi dengan varian terbarunya. Itu apa, dari si Oppo A74. Versi terbarunya dari si Oppo di tahun ini ya, di bulan ini. Apalagi mau ke lebaran. Waduh, mau ke lebaran dia udah nyiapin senjata aja nih ya. Dengan kapasitas RAM 6GB. Internalnya 128 ya. Kalau kata gue dengan harga segini udah lumayan worth it banget ya. Nah, di sini gue bahas si Oppo ini, di si Oppo A74 ini dia baru banget launching seminggu yang lalu ya. Dimana Oppo ini ngeluarin fitur-fitur terbarunya dari si Oppo A74 ya. Kalau gue lihat sih dari seri-seri Reno, di sini tuh ada sedikit yang fitur-fitur seri Reno yang sedikit dicipratin ke A74. Dicipratin oke ya. Dan yang gue pegang ini warnanya warna blue ya, biru angkasa, karena dia punya dua warna, yaitu ada warna French black dan warna biru angkasa. Dan yang gue pegang kebetulan banget ini warna yang gue suka, biru angkasa. Tapi kelihatannya agak ke lavender ungu gitu ya. Tapi sebenarnya ini warna biru, birunya biru angkasa katanya, biru langit berarti ya. Oke, ngebahas si Oppo A74 di sini. Yang pertama mau gue bahas itu adalah si chipsetnya sendiri, karena berbeda dengan seri-seri sebelumnya. Dan di belakang boxnya ini pun udah tertera ya nilai jual. Gue sebutin dulu nih ya nilai jual di si A74 ini ya, di Oppo A74. Yang pertama dia punya AMOLED punch hole display. Yang kedua dia punya 33 watt plus charging. Yang ketiga itu ada 48 AI triple kamera ya, megapikselnya itu udah pakai 48 megapiksel. Ditambah yang tadinya fingerprintnya ada di samping ya kayak si A92, dan sekarang tuh dirubah jadi in display fingerprint unlock 3.0 ya. 3.0 berarti dia udah pakai fingerprint di 3.0, oke, 3.0 ya. Dan ngomongin soal chipset, dia udah pakai Qualcomm Snapdragon di 662 ya, yang tentunya udah pakai 11 nanometer. Wow. Buat main game lagi, baru kemarin gua bahas ya. Dari si seri flagshipnya Vivo yang mumpuni buat main game, dan ini pun seri Snapdragon 662-nya udah pakai 11 nanometer. Nah, selain dari chipsetnya sendiri di 665 Snapdragon-nya dengan 11 nanometer, teknologi Hyperboost aplikasi pada game. Nah, ini nih yang gue suka karena dia punya game space. Pastinya game space itu khusus buat lu pada yang demen doyan main game ya. Jadi dia emang udah ada folder gamenya sendiri dan nggak akan ada di luar folder itu ya. Hyperboost pada aplikasi dan game Oppo A74 ini merespon lebih cepat dan lancar. Pastinya lebih cepat dan lancar. Kenapa lebih cepat dan lancar? Karena di untuk game space-nya sendiri kalian bisa lihat di sini. Ini performanya bisa kalian atur ya, mulai dari mode hemat baterai, mode standar, hingga mode kompetisi. Yang dimaksud mode kompetisi ini mode paling cepatnya ya. Jadi dimana kalian nggak akan bisa keganggu nih untuk main gamenya ya. Ini yang benar-benar mode cepat banget. Mode cepat banget ya. Mode hemat baterai mungkin standar ya, standar aja. Kalau game cepat ya mungkin lu nggak akan pernah ngerasain nge-lag lah gitu mungkin ya. Dan ditambah dia udah punya kapasitas RAM sebesar 6GB, ditambah memorinya. Memorinya gede juga ya, udah 128GB. 128GB lo mau pakai memori lagi apa enggak biasanya? Kalau gua enggak sih. Karena tips dari gua ya, handphone lu nggak pengen lemot, jangan coba-coba lu pakai memori. Itu sih terserah ya, cuma kan kebutuhan, yang namanya kebutuhan gitu kan. Kalau gua enggak sih. Nggak pernah pakai memori lagi karena di 128GB itu udah gede banget kalau menurut gue ya. Lu mau install aplikasi sebanyak apapun itu udah muat. Oke. Nah, ngomongin soal chipset, soal untuk main game, apalagi untuk performanya, ditambah lagi nih ya, baterainya dia udah menyungsung baterai 5000 mAh di sini ya, dengan pengecasan yang kalau menurut gue emang kencang banget di 33 watt ya, plus charging. Jadi kalau misalkan di baterai 5000 ngecas pakai 33 watt, kalau estimasi gue sih di 1 jam juga kayaknya udah full. Dan bukan cuma dari baterai yang 5000 mAh dengan fast charging 33 watt ya. Di sini juga kalau misalkan menurut gue, meskipun baterainya besar banget tapi ini tuh ringan bro.
cuma 175 gram doang. Ditambah ketebalannya yang tadinya, lu bisa lihat di seri sebelumnya ada di adiknya itu di A54. Itu lumayan gede banget layar dimensi bodinya. Terus ditambah dia tuh tebal banget. Kalau misalkan yang ini enggak bro. Ini tuh hampir mendekati Reno 5F ketipisannya ya. Karena tipisnya itu cuma di 7,95 mm doang. Wow. Amazing sih kalau menurut gue. Kayaknya baterai makin sini meskipun besar dia bakal bisa makin tipis buat si handphonenya ya. Kalau menurut gue. Ditambah soal baterai udah, soal chipset udah gue bahas tadi ya. Dan yang di sini yang gue senengin ya, di tahun 2021 ini jelas kita juga butuh yang namanya OS yang terbaru ya, sistem operasi sistem Android yang terbaru ya. Karena di sini dia udah pakai Android 11 ditambah ColorOS 11. Jadi kelebihannya di ColorOS 11 ini kalian bisa bikin tema sendiri, kalian bisa berkreasi dengan bikin tampilan home sendiri ya, dengan warna yang kalian bisa rubah-rubah, font yang bisa rubah-rubah gitu kan. Jadi dengan icon-icon yang kalian bisa rubah dengan sesuka hati. Menurut gua ini Oppo udah menyungsung handphone masa depan banget sih. Sebenarnya ada dua seri di A74 ini, ada seri yang 5G, ada seri yang 4G. Nah, dan katanya harganya pun nggak beda jauh guys ya. Yang gua pegang ini yang 4G. A74 4G ini dibanderol dengan harga 3.499.000, dan sedangkan yang 5G-nya itu bedanya cuma 200.000 doang karena dia dibanderol dengan harga 3.699.000, dan itu khusus hanya untuk di online aja guys. Jadi kalian nggak bisa beli offline. Ya, kenapa harus di online ya? Entahlah. Ya, mungkin sama kayak seri-seri si Samsung sebelumnya, seri M-nya itu nggak bisa dijual di offline karena dia khusus di online-nya aja, ya kan? Dan untuk yang 5G-nya sendiri itu Snapdragon-nya jelas beda banget. Karena di A74 yang 4G dia udah pakai Snapdragon di 662 dengan kecepatan 11 nanometer. Sedangkan di A74 yang 5G dia pakainya 480 5G. Ya, Snapdragon-nya itu 480 5G ya. Yang gue udah lihat sih itu, oke. Nah, di sini juga yang gue suka banget di range harga 3,5 juta, kalian udah bisa ngerasain lah yang namanya panel AMOLED di sini ya, karena dia emang udah disungsung dengan layar AMOLED ya. Waduh, ini sih udah bukan main-main lagi. Di harga 3,5-an, 3,5 juta, layar udah AMOLED, pengecasan udah 33 watt, Snapdragon-nya udah gede banget, baterainya juga udah gede banget. Ini sih udah bukan rekomendasi banget, udah bukan rekomendasi lagi ya. Ini tuh emang bener-bener rekomendasi banget buat kalian, apalagi yang seneng foto-foto, seneng traveling ya kan, butuh baterainya yang awet, bener nggak sih? Kalau menurut gue ya ini worth it banget, apalagi mau lebaran. Harganya cuma 3,5 aja ya. Panel AMOLED ini dia punya dimensi bentang layar di 6,43 inci ya, dengan resolusi HD+. Wow, resolusi HD+ ya. Yang katanya ya di sini tuh udah ada EY Comprom. Udah tahu belum EY Comprom? Yang diklaim menyesuaikan backlight katanya ya. Backlight itu kayak misalkan cahaya di belakang kita kan biasanya suka jadi siluet ya. Jadi dengan adanya EY Comprom ini dia bisa menyesuaikan backlightnya dan menyesuaikan langsung ke kondisi sekeliling kalian, ya kan. Jadi meskipun kurang cahaya, gua kan ini pakai lighting ya, makanya kelihatannya ya gua putih, gua kasep ya ganteng gitu ya. Nah, di sini tuh kalian nggak usah pakai meskipun kekurangan cahaya ya, atau backlight ini ya di cahaya di belakang kita, jadi nggak akan jadi siluet, kitanya nggak akan jadi hitam. Oke, tetap dia bisa menyesuaikan cahaya di sekeliling kita. Oke. Nah, dan katanya apalagi buat kaum hawa. Kalau menurut gue kaum hawa sih senengnya main drakor ya, bener nggak sih bang? Ya kan? Dia seneng nonton drakor ya, karena di sini di A74 ini dia udah dilengkapi dengan sertifikasi HD Netflix dan Amazon Prime Video HD. Jadi kalau misalkan kalian download aplikasi Netflix atau download Amazon Prime Video HD, ketika kalian nonton itu udah maksimal banget.
udah jernih banget. Jadi berasa kalian nggak usah aduh perih mata meskipun sambil tiduran, enggak. Ya, karena ini emang udah tersertifikasi HD Netflix dan Amazon Prime Video HD ya. Oke. Nah, yang keberapa nih? Yang kelima ya. Yang kelima, gue mau bahas soal si kamera. Kok kenapa? Kalau banyak yang nanya sama gue, kenapa kameranya jadi seperti ini katanya? Kenapa kameranya jadi sama kayak tetangga sebelah si brand biru katanya? Sebenarnya trendy. Balik lagi sama tren masa kini ya. Semua handphone, semua merek handphone, semua brand itu berlomba-lomba menyesuaikan keinginan customer, apalagi keinginan konsumen ya. Jadi nggak ada ego di antara mereka sebenarnya. Gue mau bikin yang beda, nggak ada. Jadi emang ngikutin banget tren pasaran masa kini ya di 2021 ini. Karena emang banyak banget anak muda yang saya nyari handphone yang kameranya kotak katanya kan, kayak Apple mungkin atau kayak Samsung kayak apalah gitu kan. Nah, dan si Oppo ini tuh udah udah menyongsong juga untuk tren masa kininya, dia udah dapat juga. Dan yang feel yang gue dapat di sini nih ya, ini tuh nggak terlalu menonjol banget sih kameranya, beda sama si yang seri sebelumnya di Reno, kayak Reno 4 di A92 itu tuh benar menonjol banget. Jadi kalau misalkan lu pakai case bawaannya si Oppo, biasanya itu emang dia nggak nongol, cuma ketika lu simpen kayak gini tetap dia kena gitu kan, dia kena si kameranya. Nah, dan yang bedanya lagi kayak gini guys. Nih, lu lihat kan, Shopcase sekarang tuh udah ada si kameranya. Jadi ini tuh lebih menonjol ke depan dibanding si kamera si Shopcase bawaan. Jelas beda banget. Lu pengen aman ya pakainya Shopcase kayak gini gitu kan. Ya. Nah, ngebahas soal si kamera ya. Kamera single flash hall di kamera depannya sendiri ya. Kamera depan dia memiliki 16 megapiksel. Kalau misalkan menurut gue 16 megapiksel ini udah lumayan banget sih. Apalagi kalau misalkan kita lihat nih, kita cobain. Oppo yang terbaru dari Oppo A72. Kameranya gede banget loh. Itu sih menurut gue beberapa poin dari si Oppo A74 dengan fitur-fiturnya yang menurut gue keren banget. Dan kesimpulannya di sini buat lu pada yang seneng traveling, nyari kameranya bagus, baterainya awet, pengecasannya cepet ya kan, chipsetnya juga ketika lu lagi bete main game nggak ngelek banget karena dia emang udah punya Hyperboost, dia udah punya game space, jadi udah komplit banget sih. Di sini menurut gue pakom banget, paket komplit bro. Jadi mulai dari layar yang udah AMOLED, ditambah udah tersertifikasi sama Netflix HD Video ya kan, dan Amazon Prime HD Video, terus juga ditambah pengecasan 33 watt, ditambah kamera utamanya udah pakai AI triple kamera ya kan, 48 megapiksel, ditambah fingerprintnya udah di layar coy ya. Berasa lu beli handphone harga 3,5, tapi feel yang lu dapet itu mewah banget. Berasa lu pegang handphone range harga 5 juta ke atas bro ya. Nah itu kesimpulan review dari si A74 ya. Dan buat kalian yang pengen dapetin ini si handphone ini udah ready di Jaya Baru ya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 120 Purwakarta ya, Pasar Jumat ya. Apalagi buat orang-orang Purwakarta belanjanya ya di Jaya Baru aja. Apa keuntungannya? Bukan cuma untungnya banyak ya, promonya banyak, apalagi setiap minggu kita selalu ada giveaway. Makanya itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya ya. Jadi tetap pantengin, tetap stay tune di sosial medianya Jaya Baru ya.
Mungkin itu aja dari gua, nggak akan banyak-banyak karena emang itu nilai dari si A74 sendiri ya. Kalian pengen nyoba ya beli ya nggak ya. Oke, cukup sekian dari gua Remal. Terima kasih, see you next time dan bye-bye.